Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40. Laki-laki baca 30, semua membaca. Ya, jadi di sini tidak laku baca dalam hati. Semua kasih keluar suaranya. Laki-laki 30, perempuan 31, gantian sampai ayat 40. 1 Raja-Raja 18. Laki-laki 1, 2, 3. Perempuan. Kemudian dia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Ayat 38 ulangi laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Ya, sekian jauh pembacaan kita. Tema kita pagi ini, kehadiran Tuhan dalam bentuk api. Kehadiran Tuhan dalam bentuk api. Saudara, teks ini nanti kita pelajari dalam poin ketiga. Kita akan melihat bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru mengajar kita bahwa Tuhan menunjukkan keberadaannya, menunjukkan dirinya dalam bentuk api. Mengapa? Supaya kita tahu bahwa dia Allah. Hari ini orang semua cari Tuhannya. Semua keyakinan cari Tuhannya. Tapi hanya di dalam Yesus, Tuhan yang kita sembah, yang menyatakan diri, memperlihatkan dirinya kepada umat manusia. Nah, saudara, dalam pelajaran kita pagi ini, Bapa di surga menunjukkan dirinya dalam bentuk api. Yang pertama, Tuhan memanggil Musa. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ada yang bisa
baca dengan suara keras supaya kita mengikuti poin pertama ini. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang sehebat ini, hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, saudara, ketika Musa melakukan pembunuhan di tanah Mesir, ia lari mengungsi bersama mertuanya Yitro di padang gurun 40 tahun lamanya. Dalam pelariannya itu, Tuhan datang menampakkan diri kepadanya dalam bentuk nyala api di belukar itu. Alkitab berbicara dari dalam api itu ada suara Tuhan Musa. Saudara dengarkan baik. Alkitab berbicara, tanggalkan kasutmu sebab tanah itu kudus. Itu sebabnya saudara kita melepaskan alas kakinya ketika masuk rumah sembahyang. Baik itu orang Yahudi maupun saudara kita yang Muslim. Tanggalkan kasutmu sebab tanah itu kudus. Tapi kalau orang Kristen enak saja dia ke gereja. Sekali waktu saya di Batam, saudara, saya sementara khotbah jemaat Gelisah. Saya bingung kenapa jemaat Gelisah. Biasanya saya khotbah orang tenang. Setelah selesai saya panggil, kenapa tadi kau Gelisah? Itu Pak, di sekitar saya mau tai Pak. Sepertinya tai anjing Pak. So kenapa? Mungkin ada yang injak Pak, lalu dia masuk gereja. Nah, bayangkan kita ke gereja seenak kita. Padahal Alkitab bilang, tanggalkan kasutmu sebab tanah itu kudus. Mengapa saya suruh di depan itu pakai sepatu? Karena kita menghadap Tuhan, saudara. Kalau saudara pergi kerja, saudara pakai sepatu. Saudara ke mall, saudara pakai sepatu. Saudara pergi di Bambunen, saudara pakai sepatu. Masa menghadap Tuhan pakai selop? Memangnya namanya nenekmu? Saudara harus belajar menghargai hadirat Tuhan. Coba lihat itu orang di gereja Batak, Huria Kristen Batak Protestan. Dia ke gereja pakai kebaya, pakai ulos lagi. Jadi persiapan menuju gereja lebih banyak hias pakaiannya daripada berdoanya. Tidak apa-apa, karena dia menghadap hadirat Tuhan. Tanggalkan kasutmu sebab tanah itu kudus. Dari semak belukar itu ada panggilan Tuhan yang jelas, Musa. Dan sejak itu Musa yakin bahwa dia diutus untuk menyelamatkan Israel yang 430 tahun dalam penjajahan orang Mesir. Ini penting saudara. Saya dan saudara harus belajar bahwa Tuhan menampakkan diri dalam bentuk api untuk berbicara kepada umatnya. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang kita sembah tidak pernah bicara, bagaimana kita tahu bahwa dia ada? Nah, saya mendorong jemaat untuk mengalami peningkatan dimensi rohani lebih tinggi. Saya mengajar saudara untuk Anda secara pribadi menangkap suara Tuhan. Amin. Amin. Ada 5 media
komunikasi sorga. Ada 5 media komunikasi sorga. Tuhan bicara kepadamu karena engkau anaknya. Dia datang memperkenalkan diri sebagai Bapa dan engkau anaknya. Amin. Amin, saudara ya. Yang pertama, Tuhan menyingkapkan firman kepadamu. Jadi kalau saudara malas baca Alkitab, Tuhan tidak akan bicara padamu melalui penyingkapan firman. Ada orang malas baca surat cintanya Tuhan. Dia lebih suka nonton film Korea. Dia lebih suka nonton YouTube daripada baca Alkitab. Sehingga ketika ditanya, dia tidak mengerti. Karena dia tidak baca Alkitab. Dan seringkali kita menghakimi gereja lain karena kita tidak tahu isi Alkitab. Yang kedua, Tuhan bicara dengan suaranya yang langsung datang. Kamu domba yang mengenal suaraku. Saya tidak muka ayat saudara karena takut khotbahnya kelamaan. Yesaya 30 ayat 22. Mau pengajarmu itu akan bicara dari belakangmu. Dari belakang saudara ya. Jadi kalau saudara tiba-tiba duduk merenung ada suara dari belakang. Saudara noleh tidak ada orang. Pastikan itu Tuhan bicara bagimu. Sekali waktu saya di Batam. Jam 1 siang saya ingat. Kami habis makan siang dengan Ibu Gembala. Lalu kami duduk di depan gereja itu ada pohon nangka. Saya lagi tunggu-tunggu kapan ini nangka berbuah. Ya. Oh ya, ini nanti ditampilkan ya di poin kedua. Nah, saudara, lalu ada suara yang datang untuk saya. Engkau akan punya gereja di pinggir jalan besar, tapi bersembunyi di belakang. Saya bingung, saudara. Waktu itu saya tidak percaya kalau Tuhan bicara. Ada 8 ruko kami cari di Dayak dan Sudiang untuk buka gereja. Boleh nih kontrak, tapi tidak boleh pakai ibadah. Lalu saya ketemu murid sekolah minggu saya, lalu dia tunjuk tempat ini. Nanti saya di sini, baru saya ingat bahwa Tuhan bicara, engkau akan punya gereja di pinggir jalan besar dan bersembunyi di belakang. Inilah sebabnya saya klaim ini sebelah B12, B15 akan menjadi baik Tuhan bagi keluarga kita. Mengapa? Karena sebelum saya datang, Tuhan beritahu. Nah, banyak hal yang Tuhan beritahu, tapi saya tidak cerita semua. Nanti tergenapi baru saya bilang sama Anda ya. Nah, Anda menangkap suara Tuhan. Mengapa? Karena engkau anaknya. Jadi kalau orang bilang, saya dengar suara Tuhan, jangan bilang, oh sesat itu, hati-hati kau itu, Pantekosta, setan itu setan. Nah, karena kita tidak baca Alkitab, kita selalu menghakimi orang lain. Nah, saudara, yang ketiga, Tuhan bicara melalui nubuatan. Ada nubuatan yang disampaikan, Anda menangkapnya. Kemudian penglihatan. Tuhan memberikan engkau penglihatan. Dan engkau tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan yang terakhir, mimpi. Mimpi. Ya, kita buka Ayub 33 ayat 14. Supaya Anda yakin bahwa Tuhan selalu bicara bagimu melalui mimpi. Ayub 33 ayat 14. Boleh baca? Semua baca. 1, 2, 3. Ayat selanjutnya. Ya, Tuhan bicara kepadamu melalui mimpi. Coba lihat itu YouTube hari ini. Banyak orang terima Yesus karena mimpi. Saya mau jelaskan secara teologis. Supaya jangan Anda menghakimi. Tuhan bicara melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi suara Tuhan. Saya ulangi.
Tuhan bicara kepadamu melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi suara Tuhan. Karena ada juga orang minta mimpi karena mau pasang nomor. Nah, itu bukan dari Tuhan. Kami punya tetangga dengan mama kita di Cibinong. Selalu bilang, pagi Pak Pendeta mimpi apa? Karena dia sering bertanya, saya tanya, kenapa ibu selalu tanya? Saya mau pasang nomor. Aduh, tidak saudara ya. Saya ulangi, secara teologis, Tuhan bicara kepadamu melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi suara Tuhan. Nah, suara ini penting. Anda harus naik dalam level rohani lebih tinggi. Anda menangkap suara Tuhan sebagai petunjuk bagimu. Seperti Tuhan bicara kepada Musa ketika dia hadir dalam bentuk api. Yang kedua, ada tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Ini poin kedua, lalu kita saksikan video bahwa api Tuhan hadir. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Bisa Ibu Gembala baca? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, penyertaan Tuhan dalam perjalanan Israel dari negeri perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya lewat kehadirannya dalam bentuk tiang api. Dan tiang api itu menuntun mereka 38 tahun berjalan sampai masuk di negeri yang bernama Kanaan. Mengapa Tuhan harus hadir? Karena waktu itu tidak ada peta. Waktu itu tidak ada Google Map ya. Nggak ada saudara. Untuk menunjukkan tanggung jawabnya, dia hadir sebagai tunjuk jalan. Bukan sekedar memberikan petunjuk jalan. Tapi tiang awan di siang hari untuk menaungi Israel dalam panasnya Timur Tengah. Waktu saya ke Israel masuk dari Mesir. Dan kami berjalan dari Mesir ke Israel. Naik bis memang begitu panas. Saya bilang di mobil, pantas Israel bersungut-sungut. Mereka jalan dalam kepanasan Timur Tengah. Tapi tiang awan hadir di siang hari untuk memberikan perlindungan, naungan perlindungan atas panasnya Timur Tengah. Yang kedua, tiang api di malam hari untuk memanaskan tubuh Israel dalam dinginnya Timur Tengah. Saudara, tiang awan dan tiang api hadir untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Satu lagi, Keluaran 14 ayat 24 sampai 25. Kita banyak muka Alkitabnya, tapi saya usahakan tidak lama. Bisa Ibu Gembala langsung baca? Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya, saudara dengarkan baik. Bahwa Tuhan hadir bukan sekedar menunjuk jalan, bukan sekedar memberikan panas kepada tubuh Israel. Tapi dengarkan baik, Alkitab berbicara kehadiran Tuhan dalam bentuk api untuk berperang melawan Mesir. Tuhan hadir untuk membela umatnya. Ini penting saudara. Mengapa hari ini Anda diajar ada doa peperangan? Supaya Tuhan hadir untuk membela umatnya.
Poin yang ketiga, api membakar korban persembahan. Itu teks yang kita baca tadi, 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Ya, ini pertarungan antara Elia dengan 450 Nabi Baal. Mau siapa yang bisa menghadirkan Tuhannya dalam bentuk api, dialah Allah. Dan orang-orang Nabi Baal itu mempersiapkan korban persembahannya. Mereka mulai menyembah Tuhan mereka. Mereka mulai memanggil Tuhan mereka. Sampai siang Tuhan mereka tidak menyatakan diri. Ketika Elia memanggil nama Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka Tuhan datang dalam bentuk api untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah Allah. Amin. Amin. Saya selalu ulangi cerita ini. Saya punya kakak dari ibu saya, itu pendeta Hindu Toraja, agama Aluk di tanah Toraja. Saya injili dia tahun 86, dia 14 tahun kemudian dia menerima Yesus. Dan dia dibaptis di gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Omala. Ini pendeta Hindu Toraja. Dalam diskusi saya bertanya, di mana Tuhanmu? Om punya Tuhan di mana? Dia bilang ada. Sang di mana? Di Puya. Apa itu Puya? Puya itu sorga. Di mana itu Puya? Dia bilang sebelah selatannya Makale. Anda tahu sebelah selatannya Makale? Di Enrekang. Sekarang di situ Tuhannya Om. Ya. Kami menyembah dia. Apa perbuatannya? Oh tidak ada. Apa tindakannya? Oh tidak ada. Apa mujizatnya? Oh tidak ada. Jangan sampai tidak ada Om. Nah, kau tidak tahu mi? Nah. Ya kan? Ya. Nah. Akhirnya dia bertobat. 14 tahun kemudian dia bertobat. Menerima Yesus. Karena Allah yang kita sembah menyatakan diri dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam teks ini Tuhan menunjukkan keberadaannya dalam bentuk api untuk mengetahui bahwa dia benar-benar ada. Amin. Amin. Hari ini semua orang memanggil Tuhannya. Anda boleh nonton di YouTube. Tapi yang menarik, yang datangi dia, Yesus. Ditanya, kenapa kau terima Yesus? Saya dapat penglihatan, Pak. Saya lihat berbaju jubah putih, tapi mukanya bersinar. Saya cuma pikir-pikir seperti gambar ini di rumahnya orang Kristen, di kalendernya orang Kristen. Dan dengarkan baik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan diri untuk kita tahu bahwa dia ada. Perbuatannya ada, mujizatnya ada, supranaturalnya ada. Dan hari ini banyak orang menerima Yesus karena Yesus datang kepada dirinya. Itu sebabnya berbahagialah engkau yang ada di dalam Yesus. Karena Tuhan yang engkau sembah, Allah menyatakan diri, menunjukkan perbuatannya. Yang keempat, yang terakhir. Ini terakhir. Lidah api. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saudara, ayat 3 berbicara, maka turunlah lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap. Saudara, dikatakan hinggap. Dalam perjanjian lama kita diajar bahwa ketika Tuhan mau memakai seseorang, maka Roh Kudus itu hinggap. Setelah Tuhan pakai dia, Roh Kudus kembali. Sampai zamannya Yesus begitu. Itu sebabnya burung merpati hanya hinggap ketika Yesus dibaptis di Yordan. Lalu yang menarik, saudara, ketika tiba Pentakosta, pada mulanya dia hinggap, lalu masuk ke dalam tubuh manusia. Itu sebabnya Yohanes bilang, pasal 16 ayat 20, pada waktu itu kamu tahu aku tinggal di dalam kamu. Mengapa gereja ini berteriak, Anda tidak boleh merokok? Karena ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau Anda merokok Yesus patung di dalam, saudara tanggung jawab. Mengapa saya larang pergi di belakang, goyang-goyang di night club? Anda bisa renungkan. Anda bawa Yesus ke night club, Anda minum. Lalu malaikat tanya, itu bir bintang atau bir angker? Saudara, Anda ditebus dan Roh Kudus datang. Pada waktu itu kamu tahu aku tinggal di dalam kamu. Mengapa kesehatan itu mahal? Karena Tuhan membeli tubuh kita di atas salib dan dia tinggal di dalam tubuh ini. Saya akan tetap berteriak, Anda tidak boleh merokok. Ibu Dewi Basir tegas. Di Maiko bilang, sedangkan pom bensin menolak Anda, apalagi sorga yang penuh kekudusan. Saya sayang orang, saudara, sehingga saya tetap berteriak, tidak boleh mabuk, tidak boleh merokok, tidak boleh narkoba. Karena Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, dia menyatakan diri dalam lidah-lidah api, hinggap di kepala mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh. Pada waktu kamu tahu, aku tinggal di dalam kamu. Jadi Roh Kudus tidak pulang balik, ya. Amin. Ini bukan terminal daya. Bukan mobil Borlino keluar masuk terminal daya. Bukan. Ketika Roh Kudus datang, masuk dalam hidupmu, dia tinggal. Ketika engkau berdosa, dia berduka. Ketika Tuhan menyerahkan engkau tidak mau, engkau memadamkan Roh Kudus. Dia tidak tinggalkan engkau karena engkau anaknya. Mengapa setiap minggu saya berdoa di sini? Mau Yesus akan datang menginjakkan kaki di bumi hima untuk membaptis kita dengan baptisan Roh Kudus dan api. Supaya kita tahu bahwa dia tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.